Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga di mata kuliah Web Teknologi 1. Untuk materi di minggu ketiga di sini, saya akan diskusi tentang dasar pemrograman PHP. Kalau di dua pertemuan sebelumnya, saya sudah bahas tentang dasar pemrograman yang ada di HTML, sampai dengan pembuatan form dan yang lain-lainnya. Untuk materi hari ini kita akan fokus ke pemrograman PHP mulai dari basic sampai nanti ke pembuatan form yang ada di PHP itu sendiri. Oke, sebelumnya kita harus membuat folder di htdoc. Kenapa? Karena nanti bahasa pemrograman PHP tersebut nanti dia butuh yang namanya web server. Jadi kita harus membuat satu folder, contohnya di dalam web browser, di dalam htdoc. Di dalam htdoc di sini untuk web servernya saya menggunakan SAM. Web servernya saya menggunakan SAM yang sudah diinstal. Selanjutnya setelah diinstal nanti jangan lupa kalian jalankan Apache dan MySQL-nya kalian jalankan supaya nanti web servernya yaitu dalam bentuk Apache nanti bisa dijalankan. Oke, setelah saya buat folder, baru selanjutnya kita buka editornya, yaitu Visual Studio Code. Selanjutnya kita arahkan ke folder kita, open folder. Selanjutnya kita cari folder yang tadi sudah kita buat, contohnya di htdoc. Cari htdoc. Nah, di sini contohnya kita arahkan ke folder yang kita buat, selanjutnya select folder. Oke, ini kurang lebih untuk untuk file-file yang contohnya sudah saya buat, contohnya di folder belajar.php. Oke, sekali lagi untuk materi hari ini kita akan fokus ke materi tentang dasar pemrograman PHP. Subjemkannya mahasiswa nanti dapat menguasai dasar dari pemrograman PHP. Ada beberapa materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari konsep dasar dari PHP, berikutnya kenapa kita menggunakan PHP dan yang lainnya nanti akan dibahas di materi pertama ini. Selanjutnya bagaimana caranya membuat komentar di PHP. Kalau seperti sebelumnya saya sudah bahas tentang pembuatan komentar di HTML. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini kita fokus ke pembuatan komentar yang ada di PHP. Selanjutnya di dalam PHP ada yang namanya tipe data dan variabel. Untuk materi berikutnya akan saya bahas tentang tipe data dan variabel. Di dalam PHP pun ada yang namanya tipe data dan deklarasi variabel yang perlu kita deklarasikan. Nanti kita bisa menggunakan simbol $. Berikutnya ada konstanta di PHP itu sendiri, di bahasa pemrograman PHP yang nantinya bisa kita buat hampir tidak jauh berbeda dengan yang namanya pembuatan variabel. Berikutnya yang materi yang terakhir nanti saya akan bahas tentang operator. Ada 4 jenis operator yang nantinya akan saya bahas, mulai dari operator aritmatika, operator perbandingan, selanjutnya ada operator relasi, dan ada yang namanya operator logika. Ini kurang lebih untuk materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, langsung saya akan bahas tentang konsep dasar dari PHP. PHP di sini atau yang biasa disebut dengan hypertext processor adalah sebuah bahasa skrip berbasis server atau server set yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan extension .php. Jadi nanti untuk extension yang harus kita buat, nanti kita buat dalam bentuk extensionnya .php. Sehingga akan menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien, dalam artian di sisi browsernya. PHP nanti banyak digunakan karena merupakan perangkat lunak open source yang dirilis di bawah lisensi PHP. Oke, fungsi dari PHP yang pertama, jika diibaratkan sebagai bangunan rumah, untuk gambaran fungsi atau kegunaan PHP, sebelumnya sudah saya bahas tentang HTML. Di sini nanti akan dibahas perbedaan antara PHP, HTML, dan CSS. Kurang lebih kalau sebelumnya kita membangun rumah, untuk gambaran fungsi atau kegunaan PHP, HTML di sini sebagai tiang-tiang pondasi, atap, lantai, dan dindingnya contohnya. Selanjutnya CSS digunakan untuk membuat bentuk dan tampilan rumah menjadi menarik.
dan enak dipandang mata. Contohnya seperti warnanya, cat warnanya, bentuk pintunya, luas ruangannya, dan yang lain-lainnya. Ini berarti nanti fokusnya ke CSS. Selanjutnya PHP berfungsi untuk membuat siapa saja yang dapat masuk ke dalam rumah. Menyimpan barang di rumah dan yang lain-lainnya. Ini berarti fokusnya ke PHP. Intinya PHP di sini berguna untuk membuat aksi pada rumah atau website. Gampangnya kurang lebih seperti itu. Oke, ada beberapa alasan kenapa harus menggunakan PHP. Yang pertama, berdasarkan statistik dari w3tech.com, PHP di sini menempati urutan pertama. Menempati urutan pertama dengan jumlah pengguna lebih dari 79%. Kurang lebih seperti ini yang dilakukan oleh survei tahun 2021, 17 Juni 2021. Kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. PHP selanjutnya ASP.NET, Ruby, Java, dan yang lain-lainnya. Oke, kenapa harus PHP? Ini ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan PHP. Yang pertama, mudah digunakan katanya. PHP tidak perlu dikompil, hanya perlu menulis skrip, kemudian menguploadnya ke server atau hosting. Yang kedua, komunitasnya besar. Masalah yang dihadapi oleh programmer, contohnya oleh programmer yang bergerak dalam bidang pemrograman PHP, kalaupun nanti ada masalah contohnya bisa sharing di komunitas tersebut. Selanjutnya peluang karirnya sangat luas. Kalau kalian lihat contohnya di beberapa situs lowongan kerja, biasanya untuk pemrograman web atau programmer web biasanya salah satunya yang dibutuhkan menguasai di bahasa pemrograman PHP. Ini kurang lebih. Oke, selanjutnya seperti yang tadi sudah saya bahas, untuk menjalankan PHP di sini kita harus menginstal web server. Install web server di sini, web server harus diinstal untuk membuat lokal atau server lokal. Karena PHP harus dijalankan di sisi server atau server set atau dari komputer server. Nah, kebetulan saya akan menggunakan contohnya untuk web servernya saya akan menggunakan aplikasi SAM. Menggunakan aplikasi SAM, jangan lupa Apache dan MySQL-nya juga dijalankan atau di running. Oke, selanjutnya kita masuk ke penulisan sintaks yang ada di PHP. Bagaimana penulisan sintaks yang ada di PHP? Untuk menulis sintaks di PHP diawali dengan sintaks buka kurung siku, selanjutnya tanda tanya PHP, dan nanti diakhiri dengan buka tanda tanya, selanjutnya tutup kurung siku. Kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini nih untuk penulisan sintaks yang ada di PHP. Kalau untuk jika kita murni menggunakan PHP saja, di sini ada aturannya. Kalau kita contohnya kita murni contohnya menggunakan PHP saja, tidak bercampur dengan file yang lainnya, boleh untuk tidak menutup file tersebut dengan tanda tanya tutup kurung siku, seperti contoh yang ada di atas contohnya. Ini contoh yang sangat disarankan. Kita coba contohnya di Visual Studio Code. Contohnya seperti ini, saya buat file dengan nama dasar.php, extensionnya jangan lupa .php ya. Nah, selanjutnya untuk script atau sintaks yang ada di PHP, tadi diawali dengan buka kurung, selanjutnya tanda tanya, selanjutnya nanti ada PHP nih, nah kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa enter nih. Ini contohnya untuk script atau sintaks yang ada di PHP. Baru selanjutnya saya akan menampilkan apa? Untuk menampilkan statement di PHP, kita bisa menggunakan perintah echo. Baru selanjutnya statement apa yang nantinya akan ditampilkan. Contoh, hello world contohnya. Kurang lebih seperti ini. Contohnya saya akan menampilkan ini saja. Ini contohnya kalau kita ingin ingin menampilkan statement yang ada di PHP itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau untuk runningnya seperti apa? Ini otomatis karena tadi file foldernya sudah saya arahkan ke folder yang kita buat. Folder yang kita buat contohnya ke sini nih, di folder belajar.php, otomatis nanti akan muncul contohnya file yang tadi sudah kita buat, yaitu dasar.php. Di sini ada file dengan nama dasar.php. Selanjutnya kita coba running. Kita coba running di browser. Saya menggunakan Mozilla Firefox. Sekali lagi jangan lupa web servernya dijalankan. Ini dijalankan, SAM control panel-nya dijalankan, untuk Apache dan MySQL-nya dijalankan. Baru selanjutnya kita buka browser kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Slash-nya kita sesuaikan dengan folder kita, belajar spasi PHP. Nah, tadi ada file yang kita buat dasar.php. Kurang lebih nanti yang akan ditampilkan seperti ini.
kurang lebih. Jadi perbedaan antara HTML dan PHP, contohnya kalau HTML untuk penyimpanannya kita bisa simpan dimanapun. Contohnya selanjutnya kalau pengen ngerunning tinggal kita klik kanan dari file yang ada. Contohnya saya simpan contohnya kasarnya di selain dari htdoc contohnya. Kita klik kanan, selanjutnya open with, kita buka browser, otomatis nanti running. Tapi kalau kita menggunakan PHP, mau nggak mau kita harus simpan di dalam folder htdoc. Kenapa? Karena dia butuh yang namanya web server yaitu SAM-nya. Oke, baru nanti kita running contohnya dengan menggunakan browser seperti yang tadi. Seperti yang tadi kita akses seperti ini. Ini kalau seumumnya kita menggunakan murni PHP. Kalau murni PHP contohnya seperti ini tanpa contohnya kalaupun contohnya kita nggak tutup seperti ini, pun nggak ada masalah. Mau ditutup atau enggak, kalau memang murni PHP sebenarnya tidak ada masalah. Oke, contohnya saya tutup contohnya, itu tetap running. Kalaupun saya nggak tutup ya seperti tadi, nggak akan berpengaruh. Kalau memang contohnya murni kita menggunakan PHP. Selanjutnya, bagaimana kalau seumpamanya penulisan sintak PHP-nya dikombinasi dengan file yang lainnya. Contohnya saya kombinasi dengan HTML. Adapun jika kode program bercampur dengan konten non PHP, HTML atau CSS ataupun yang lainnya, maka perlu menggunakan sintak penutup untuk memperjelas mana yang harus dieksekusi sebagai file PHP dan mana yang bukan. Oke, contohnya seperti ini. Dan file tersebut harus disimpan dengan extension.php. Ini contohnya bedanya. Oke, contohnya seperti ini contohnya. Oke, contoh saya buka lagi contohnya kita buat lagi di editor kita di Visual Studio Code. Contohnya nama filenya dasar2 contohnya. dasar2.php. Selanjutnya saya kombinasikan dengan file HTML. Kita panggil file HTML-nya sheet tanda seru, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya title-nya contohnya saya buat title-nya HTML dan PHP. Contoh atau sintak HTML dan PHP. Sintak HTML dan PHP contohnya, kurang lebih seperti ini. Oke, baru selanjutnya nanti di dalam body baru akan saya tambahkan script untuk PHP-nya contohnya. Oke, cuman sebelumnya saya akan tambahkan contohnya heading untuk halamannya. Contohnya saya panggil heading 1. Selanjutnya di sini saya tambahkan contohnya halaman HTML dan PHP contohnya seperti itu. Baru selanjutnya nanti kita masuk ke PHP-nya, murni PHP-nya. Buka kurung, selanjutnya tanda tanya PHP, nanti akan muncul seperti ini. Jangan lupa ditutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau nggak ditutup, nanti dia tidak akan bisa membedakan yang mana script yang nantinya akan digunakan untuk PHP dan script yang nantinya akan digunakan untuk yang selain dari PHP itu sendiri. Contoh echo saya akan tampilkan contohnya sama seperti tadi, contohnya yang akan saya tampilkan hello world. Hello world contohnya. Contohnya seperti ini. Kita simpan contohnya, baru selanjutnya kita coba running. Kita coba running di browser. Kita refresh, ada dasar 2, kita klik. Ini contohnya tampilannya. Jadi kita simpan dengan menggunakan extension.php, cuman nanti akan ditampilkan di sini adalah dia menggunakan script HTML. Kalau kita simpan dengan menggunakan dasar.html, nggak bakalan running. Yang ini nggak bakalan running. Kenapa? Nggak kebaca. Ini contohnya. Ini contohnya untuk yang heading 1. Selanjutnya ini untuk yang script yang ada di PHP. Ini kurang lebih untuk untuk sintaks yang ada di HTML dan untuk kombinasi sintak PHP yang ada di HTML dan PHP atau kombinasi dari selain dari PHP. Oke, contoh lain kalau seumpamanya saya simpan dengan menggunakan HTML, apakah bisa running? Contoh saya rubah nih, saya rubah contohnya .html. Kita coba, selanjutnya kita coba running. Kita coba running di sini. Kita coba running, ada dasar2.html. Oke, yang kebaca ya hanya HTML-nya saja. Yang PHP-nya nggak kebaca. Ini contohnya, makanya untuk penyimpanannya kita harus menggunakan PHP. Jadi sekali lagi, jika contohnya nanti
file PHP yang akan kita gunakan, contohnya gabungan dari PHP dan file yang lainnya, contohnya seperti HTML, kita harus menyimpannya contohnya menggunakan extension.php supaya nanti script yang ada di PHP tersebut bisa terbaca, contohnya script HTML dan PHP tersebut bisa kebaca. Kita coba refresh kembali. Nah, saya refresh kembali dasar.php, nanti akan kebaca. Ini script yang ada di HTML, selanjutnya ini yang script yang ada di PHP, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kurang lebih untuk penulisan sintaks yang ada di PHP. Selanjutnya bagaimana kalau seumpamanya kita akan membuat komentar yang ada di PHP. Baris komentar dalam PHP ada dua jenis. Yang pertama inline. Yang kedua multiple line. Maksudnya apa? Komentar inline di sini pada PHP ada dua cara untuk mendefinisikan komentar inline. Yang pertama seperti umumnya komentar pada bahasa pemrograman yang lainnya yaitu menggunakan sintak double atau double slash. Menggunakan double slash seperti ini. Atau yang kedua kita bisa menggunakan tanda pagar seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari kedua ini. Contoh, saya buat seperti ini contohnya. Untuk yang script PHP dasar tadi contohnya, saya akan membuat yang namanya keterangan contohnya. Keterangan di sini contohnya saya buat, ini adalah komentar satu baris. Ini adalah komentar satu baris dengan, contohnya dengan menggunakan double slash. Dengan menggunakan double slash kurang lebih seperti ini. Selanjutnya bawahnya lagi kita bisa menggunakan tanda pagar. Kita bisa menggunakan tanda pagar, contohnya ini adalah komentar satu baris dengan hashtag. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi komentar ini tidak akan dibaca di bahasa pemrograman, hanya sebagai pengingat dari si programmer itu sendiri. Terutama kalau sintaksnya lumayan agak panjang, atau contohnya ada beberapa script yang memang kita butuhkan contohnya pemahaman lebih lanjut dari sintaks tersebut. Seperti yang sudah saya bahas di materi sebelumnya. Oke, ini contohnya kalau memang terdiri dari satu baris, kita bisa menggunakan seperti ini. Bagaimana contohnya kalau seumpamanya komentarnya lumayan agak banyak atau multiple line. Kita bisa menggunakan jenis komentar yang kedua dengan menggunakan komentar multiple line. Kita awali dengan seperti ini, tanda slash, selanjutnya tanda bintang double, dan diakhiri dengan bintang dan slash. Agar lebih bagus, biasanya tiap baris komentar akan ditambahkan tanda bintang, contohnya seperti ini contohnya. Ini contohnya kalau kita akan membuat yang namanya komentar dengan menggunakan multiple line. Jadi kita bisa buat contohnya nanti di sini contohnya. Kita bisa buat contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini nih contohnya. Nanti otomatis dia akan muncul yang namanya, kalau kita sudah buat contohnya seperti ini, slash selanjutnya bintang, nanti penutupnya akan muncul. Nah, baru begitu pula dengan yang bintangnya nanti akan muncul contohnya, kurang lebih seperti ini. Kalau memang terdiri dari beberapa baris, kayak kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bintangnya di sini, bintang di sini nanti otomatis dia akan muncul secara otomatis. Begitu pula untuk penutupnya, penutup dari komentar di sini akan muncul. Ini kurang lebih kalau semuanya kita akan membuat komentar di dalam bahasa pemrograman PHP. Tinggal kita lihat apakah komentarnya satu baris atau contohnya lebih dari satu baris atau yang biasa disebut dengan multiple line. Selanjutnya kita masuk ke latihan 1, buka file baru di Notepad atau Visual Studio Code-nya. Kemudian ketik script seperti di bawah ini, contohnya latihan 1, contoh seperti yang tadi itu contohnya. Kita buat contohnya seperti yang ada di Visual Studio Code, contohnya kita buat contohnya dasar file berikutnya, dasar 3.php. Oke, selanjutnya kita buka script untuk PHP-nya, PHP. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya saya akan menampilkan apa? Saya akan menampilkan contohnya seperti yang ada di latihan. Ini adalah script PHP pertama saya. Ini adalah script PHP pertama saya. Selanjutnya nanti di baris berikutnya saya akan menampilkan contohnya saya sedang belajar PHP. Saya sedang
belajar PHP contohnya. Oke, contohnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kalau kita coba running, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Kita coba refresh, ada dasar 3.php. Tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Harusnya 2 baris, tapi ternyata jadi 1 baris. Kenapa? Di scriptnya kurang, belum contohnya saya tambahkan BR atau pindah baris. BR di sini sama seperti yang ada di tag HTML ya. BR di sini fungsinya untuk pindah baris. Jadi kita refresh, ketika kita simpan, selanjutnya kita jalankan lagi di browser. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi ini contohnya untuk yang latihan yang pertama. Selanjutnya nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, hasilnya seperti yang tadi. Kayak perbedaan HTML dan PHP. HTML nanti kalau HTML bisa diakses langsung tanpa melalui server. Dalam artian kalau contohnya kita membuat file dengan menggunakan HTML, mau disimpan dimanapun, contohnya nggak harus di HP Doc, nanti dia bisa langsung dijalankan. Di klik kanan filenya, selanjutnya nanti tinggal kita pilih browsernya, open with browser apa contohnya. Kalau contohnya kita menggunakan HTML. Oke, kurang lebih seperti ini nih. Tapi kalau semuanya kita menggunakan PHP, harus diakses melalui server saat ada permintaan dari klien. Kita jalankan terlebih dahulu tentang servernya, web servernya, baru nanti bisa kita akses. Kurang lebih seperti ini nih. Jadi nanti yang akan dimunculkan adalah dari server lokalnya. Jadi dari server lokalnya yang nanti akan ditampilkan kalau kita menggunakan PHP. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang tipe data. Tipe data merupakan klasifikasi jenis dari data yang ingin disimpan di sebuah variabel. Ini kalau berbicara tentang tipe data. Ada berbagai macam tipe data, mulai dari tipe data asli dan tipe data buatan. Untuk PHP sendiri, ada 5 tipe data yang paling dasar yang digunakan. Ada tipe data integer, biasanya digunakan untuk bilangan bulat, float, berisi bilangan desimal, boolean, true all false. Sering biasanya berupa teks dengan jangan lupa bisa menggunakan tanda kutip 1, atau bisa menggunakan double tanda kutip seperti ini. Selanjutnya array biasanya berisi tentang himpunan. PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat dynamic typing. Maksudnya apa? Yang artinya PHP tidak memiliki aturan ketat terhadap pendefinisian tipe data pada setiap variabel. Jadi nggak usah contohnya dideklarasikan tipe datanya, otomatis nanti dia akan mendefinisikan. PHP akan otomatis menentukan tipe data dari suatu variabel tertentu ketika program dijalankan. Ini yang disebut dengan dynamic typing. Oke, selanjutnya variabel, sebuah tempat yang menampung nilai-nilai tertentu di mana nilai di dalamnya nanti bisa diubah-ubah. Ini yang disebut dengan variabel. Variabel penting karena tanpa adanya variabel tidak bisa menyimpan nilai tertentu untuk diolah. Variabel ditandai dengan adanya tanda $, yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore, dan tidak bisa mengandung spasi. Sama seperti yang ada di bahasa pemrograman yang lainnya. Untuk mendefinisikan variabel, hanya perlu menuliskannya, maka otomatis variabel dikenali oleh PHP itu sendiri. Jadi tidak usah mendefinisikan tipe data yang ada di variabel itu sendiri. Kalau di PHP, kenapa? Karena PHP di sini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berjenis dynamic typing. Contohnya seperti ini untuk penamaan variabel, untuk deklarasi variabel atau penamaan variabel, kita menggunakan $, spasi nama variabelnya. Kayak aturan penamaan variabel kurang lebih seperti ini, biasanya diawali dengan tanda $, nama diawali dengan huruf atau bisa menggunakan underscore. Selanjutnya variabel sifatnya kayak sensitif, PHP membedakan huruf besar dan huruf kecil. Hanya boleh huruf dan angka yang nantinya bisa digunakan. Ini kalau untuk yang penamaan variabel. Inisialisasi dengan tanda sama dengan. Kalau contohnya kita langsung akan memberikan nilai ke variabel tersebut, nanti kita bisa menggunakan operator penugasan. Jadi panggil contohnya $, nama contohnya sama dengan nama di sini langsung saya berikan nilainya yaitu Nurul Huda contohnya. Oke, contoh yang latihan kedua seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, untuk yang latihan kedua jadi kita buat kombinasi dengan menggunakan HTML dan PHP. Jadi kita buat dalam bentuk HTML dan PHP. Nah, ini untuk yang PHP-nya. Jadi langsung saya berikan komentar contohnya atau keterangan. Kita inisialisasi contohnya variabel. Kita inisialisasi untuk variabelnya contohnya nama variabelnya $A.
Langsung saya berikan nilai contohnya 10, nilai B S dollar B sama dengan 5. Selanjutnya S dollar C sama dengan S dollar A ditambah 5. S dollar D diperoleh dari S dollar B ditambah 10 kali 5 contohnya. Selanjutnya S dollar E sama dengan diperoleh dari S dollar D ditambah S dollar C. Nanti otomatis selanjutnya saya akan tampilkan dengan menggunakan perintah echo. Selanjutnya kalau seumpamanya saya pengen menampilkan kira-kira variabel tersebut menggunakan tipe data apa. Contohnya kita bisa menggunakan var underscore dam, variabel apa yang nantinya akan saya tampilkan untuk tipe datanya. Contohnya kita bisa menggunakan cara seperti ini contohnya. Jadi pada waktu nanti ditampilkan, contohnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Variabel A nilainya 10, variabel B nilainya 5, variabel C nilainya 15. Kenapa? Variabel A ditambah 5 dan seterusnya. Terakhir di sini tipe datanya untuk variabel E-nya akan ditampilkan yaitu integer, nilainya adalah 40. Kenapa? Karena menggunakan bilangan bulat. Padahal kita nggak deklarasikan tipe datanya gitu. Kita nggak deklarasikan tipe datanya, secara otomatis di bahasa pemrograman tersebut dia akan mengecek, mengecek apakah tipe data yang dia gunakan, dia menggunakan tipe data apa. Ini contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi fungsi dari var underscore dam di sini fungsinya untuk ngecek tipe data yang dihasilkan atau yang digunakan. Bahasa pemrograman PHP di sini merupakan bahasa pemrograman dynamic typing. Jadi untuk tipe data kita tidak usah deklarasikan, cukup kita deklarasikan variabelnya saja. Otomatis nanti tipe datanya akan kedetek sendiri oleh bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya untuk yang latihan ketiga, sebenarnya latihan ketiga di sini saya menggunakan tipe data contohnya untuk string ya. Menggunakan string, contohnya saya buat variabel S dollar nama depan, S dollar contohnya nama depan, selanjutnya saya berikan nilainya yaitu Wahyu. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau untuk pemberian nilai contohnya untuk tipe data string, kita bisa menggunakan tanda petik 2 atau kita bisa menggunakan tanda petik 1. Boleh tuh, nggak ada masalah. Contohnya untuk yang nama depan saya menggunakan tanda petik 2, nama tengah saya menggunakan tanda petik 2, nama belakang saya menggunakan tanda petik 1. Selanjutnya saya gabungkan 2 variabel, bahkan 3 nih, 3 variabel dengan tanda petik 2. Contohnya seperti ini. S dollar nama lengkap sama dengan nama depan ditambah sama nama depan, nama tengah dan nama belakang. Saya akan gabung jadi 1. Selanjutnya saya buat variabel lagi nama lengkap 2. Saya menggunakan tanda titik contohnya. Bisa menggabungkan string dengan menggunakan tanda titik. Jadi untuk penggabungan string di sini kita bisa menggunakan tanda petik seperti ini. Diikuti dengan buka kurung perawal, selanjutnya nama variabelnya, atau bisa menggunakan tanda titik seperti ini. Tanda titik seperti ini. S dollar nama depan, titik, selanjutnya pemisahnya, selanjutnya nama tengah, titik, selanjutnya titik, panggil lagi contohnya nama belakangnya. Selanjutnya saya akan tampilkan datanya, yaitu nama depan, nama belakang, nama tengah, selanjutnya nama belakang, selanjutnya saya akan panggil 2 variabel ini, nama lengkap 1 dan nama lengkap 2. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini contohnya, nama depan Wahyu, nama tengahnya Budi, nama belakangnya Santoso, nama lengkap 1 Wahyu Budi Santoso, sama nama lengkap 2 pun kita yang akan ditampilkan adalah Wahyu Budi Santoso. Ini kan sebenarnya ngambil dari variabel ini. Nama lengkap 1 dan nama lengkap 2. Nama lengkap 1 untuk pemanggilan variabelnya saya menggunakan tanda petik 2. Selanjutnya saya panggil nama variabelnya dengan menggunakan buka kurung perawal dan tutup kurung perawal. Tapi kalau yang nama lengkap 2 saya panggil dengan menggunakan tanda titik. Selanjutnya latihan ketiga sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini untuk yang tipe data integer contohnya. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya latihan 4 lanjutan ya. Yang latihan 4 lanjutan di sini sebenarnya kombinasi nih. Kombinasi dari tipe data yang ada di PHP. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Tipe data integer, variabel A, B, C, tipe data float, tipe data boolean, tipe data string, dan tipe data array. Oke, berikutnya ada yang namanya konstanta. Selain variabel, sebuah program umumnya juga memungkinkannya adanya konstanta. Konstanta fungsinya sama seperti variabel, namun nilainya statis atau konstan dan tidak berubah. Ini yang disebut dengan konstanta. Cara untuk mendefinisikan konstanta, contohnya define, buka kurung tutup kurung, di selanjutnya tanda kutip 2, nama konstanta, koma nilai dari konstantanya berapa.
Selanjutnya kita masuk ke operator. Operator merupakan suatu tanda yang digunakan untuk menghubungkan satu variabel lain dengan tujuan melakukan berbagai manipulasi dan pengolahan data. Operator adalah simbol dan karakter khusus yang digunakan dalam satu ekspresi. Operator berfungsi untuk berinteraksi dengan variabel, seperti misalnya menambahkan dua variabel integer atau mengalihkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya di dalam operator nanti ada istilah operator dan operan. Contoh seperti yang ada di depan ini, 1 tambah 2. Operannya adalah 1 dan 2, selanjutnya operatornya adalah plus. Oke, jenis-jenis operator yang akan saya bahas, yang pertama ada operator aritmatika, yang kedua operator perbandingan, ketiga operator logika, dan yang terakhir ada operator increment dan decrement. Saya mulai dari operator aritmatika, merupakan operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Contoh seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan yang lain-lainnya. Operator aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding dengan operator pembanding dan operator logika. Kalau contohnya nanti ada fungsi operator, contohnya kombinasi antara operator, aritmatika, logika, dan pembanding, justru yang akan dikerjakan pertama kali adalah operator aritmatika. Oke, ini contohnya simbol-simbol yang ada di operator aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan sisa bagi atau modulus. Ini contohnya untuk latihan operator aritmatika. Di sini saya contohnya lakukan untuk yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pangkat. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini contohnya. Oke, berikutnya ada kasus 1, silakan kalian buat untuk menampilkan tampilan seperti di bawah ini dengan menggunakan contohnya operator dengan tadi kasus operator tadi. Tinggal kita tambahkan hasil penjumlahan nilai berapa, nilai X dan Y-nya kita berikan nilai 9 dan 4. Nanti akan tampil contohnya seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya operator perbandingan. Operator relasi merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan satu data atau ekspresi dengan data yang akan menghasilkan nilai logika, yaitu boolean, benar atau salah. Untuk nilai true akan ditampilkan 1 dan false akan ditampilkan 0 atau tidak ditampilkan. Operator ini sangat berguna dalam pemrograman karena bisa menentukan arah pemrograman itu sendiri. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya operator perbandingan. Ada beberapa operator perbandingan yang nanti bisa kita gunakan, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya. Oke, contoh operator perbandingan seperti yang ada di depan ini, hampir sama seperti yang tadi operator aritmatika contohnya. Saya berikan nilai untuk variabel A 6, variabel B-nya 2. Baru selanjutnya akan saya bandingkan. Bandingkan dengan menggunakan relasi lebih besar, lebih kecil, selanjutnya lebih besar sama dengan contohnya atau sama dengan, selanjutnya tidak sama dengan, dan seterusnya. Lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi yang akan keluar adalah true or false. Kalau true berarti 1, kalau false nanti yang tampil adalah 0 atau tidak ditampilkan seperti ini. Berikutnya ada yang namanya operator logika. Digunakan untuk mengekspresikan salah satu atau lebih data logika. Hasil operasi ini akan didapatkan nilai 1 jika benar dan 0 jika salah. Di sini ada 4 sebenarnya, ada AND, ada OR, ada XOR, atau contohnya ingkaran atau NOT. Oke, contoh operator logika untuk yang AND, contohnya hasilnya seperti ini. Contohnya saya buat variabel A sama dengan true, variabel B sama dengan false. Selanjutnya saya bandingkan dengan N contohnya. Nanti akan tampil hasilnya berapa contohnya. 1 dan 0 sama dengan hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Karena kalau kita menggunakan dan, nilai yang akan dihasilkan akan menghasilkan angka 1 kalau keduanya bernilai false, bernilai true. Tapi kalau salah satunya bernilai false, apalagi dua-duanya bernilai false, nanti hasilnya pun akan false. Ini kalau kita menggunakan operator logika N. Oke, ini contohnya untuk yang logika N. Tabel perbandingannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini contohnya untuk yang logika N. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nantinya. Oke, selanjutnya untuk yang logika OR. Kalau OR di sini asalkan salah satu bernilai true, hasilnya pun pasti true. Apalagi dua-duanya bernilai true. Tapi kalau dua-duanya bernilai false, nanti hasilnya pun akan false. Seperti contoh yang ada di latihan ke logika keempat ini. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Selanjutnya ada XOR, nilai kebenaran akan true jika salah satu dari dua kondisi yang
dipresentasikan adalah benar atau salah. Namun akan false jika keduanya bernilai sama, yaitu benar atau salah contohnya. Jadi kalau yang XOR di sini kalau dua-duanya bernilai benar atau dua-duanya bernilai salah, nanti hasilnya false. Tapi kalau salah satu bernilai benar, nanti hasilnya benar. Oke, contohnya seperti ini. Untuk yang XOR. Selanjutnya ada not. Kalau not di sini kebalikannya. Untuk mencari kebalikannya. Kalau contohnya seperti yang not, contohnya seperti ini. Hari mendung, if hari tidak mendung, contohnya eho kemarau. Selanjutnya else, eho hujan. Nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kan mendung gitu. Hari sama dengan mendung. Selanjutnya jika hari tidak sama dengan mendung, nanti akan muncul yang namanya kemarau. Kalau benar kan kemarau contohnya. Jadi kebalikannya dari kemarau itu sendiri, yaitu hujan. Oke, selanjutnya ada kasus 2. Silakan kalian buat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Ini kurang lebih contoh kasus pembahasan materi yang ada di materi pertemuan kedua. Terutama materi di sini saya bahas tentang dasar yang ada di PHP itu sendiri. Berikutnya ada yang namanya operator. Ini contoh operator yang ada di bahasa pemrograman. Contohnya ada operator logika AND, ada logika OR, ada logika XOR, dan ada logika not, contohnya atau negasi. Contohnya seperti ini. Ini contohnya saya buat penggabungan dari ketiga-tiganya. Jadi contohnya variabel A, saya buat 2 variabel A bernilai true, variabel B bernilai true. Kalau saya gabungkan dua-duanya dengan menggunakan AND, hasilnya pasti false. Kenapa? Karena salah satunya bernilai false. AND di sini kalau pengen hasilnya bernilai true, dua-duanya harus bernilai true. Tapi kalau kita menggunakan yang OR dengan seperti ini, nanti hasilnya pasti true. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ketiga ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.